Halo semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP Saverius Gisting. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang kembali dalam kegiatan pembelajaran IPS hari ini. Silahkan diikuti materinya dengan baik ya. Oke anak-anak. Jadi, hari ini kita akan membahas materi tentang sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Yang pertama-tama harus kita cari tahu dulu, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam itu meliputi air, tanah, udara, batuan, hutan, barang tambang, dan lain-lain. Oke, mari kita bahas potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Jadi anak-anak, hutan di Indonesia itu sangatlah luas. Luasnya mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan ini menyebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara untuk Pulau Jawa, jumlah hutan sangatlah sedikit. Hutan yang mendominasi di Indonesia itu namanya hutan hujan tropis. Apa sih ciri-ciri dari hutan hujan tropis? Yang pertama, pohonnya menjulang tinggi, jadi batangnya besar dan tinggi. Daunnya lebat atau rimbun. Selain itu, daunnya juga menghijau sepanjang tahun. Saat ini, sangatlah gencar berbagai usaha untuk melestarikan hutan kita. Kira-kira kenapa kok kita perlu melestarikan hutan? Alasannya yang pertama, sebab hutan adalah penampung karbon dioksida dan mampu menghasilkan oksigen. Hutan merupakan habitat atau tempat tinggal untuk hewan dan tumbuhan. Kemudian hutan juga membantu menyimpan cadangan air tanah atau sering disebut dengan fungsi hidrologis. Hutan mampu mencegah bencana banjir serta tanah longsor. Selain itu, hutan juga mampu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah akibat air hujan. Sering disebut juga dengan fungsi orologis. Yang selanjutnya, sebab hutan mampu menjaga suhu udara atau iklim, atau sering disebut dengan fungsi klimatologis. Serta hutan mampu menghasilkan berbagai kayu serta buah-buahan, atau sering disebut juga dengan fungsi ekonomis. Oke, mari beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang potensi sumber daya tambang. Jadi anak-anak, potensi sumber daya tambang di Indonesia itu sangatlah besar dan menyebar di berbagai pulau di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, serta berbagai pulau kecil lainnya. Nah, berikut ini beberapa jenis barang tambang yang dihasilkan di Indonesia. Ada minyak bumi dan gas alam, kemudian ada batu bara, lalu ada aspal, kemudian emas, mangan, pasir besi, serta berbagai jenis barang tambang lainnya yang tidak Putih sebutkan satu persatu dalam video ini. Oke, mari beranjak ke materi tentang potensi kemaritiman di Indonesia.
Kalau kita bicara tentang kemaritiman, pasti kita akan membicarakan tentang laut yang ada di Indonesia. Anak-anak, laut di Indonesia itu luas loh, mencapai 5,8 juta kilometer persegi, atau setara dengan 2/3 dari luas wilayah di Indonesia. Potensi kemaritiman di Indonesia itu mencakup perikanan, hutan mangrove atau hutan bakau, serta terumbu karang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada potensi perikanan. Laut di Indonesia memiliki angka potensi penangkapan ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Sementara normalnya itu hanya 5,12 juta ton per tahun. Artinya apa? Artinya potensi penangkapan ikan di Indonesia itu sangat besar, bahkan lebih besar dari angka normalnya. Tapi sayangnya, kemampuan nelayan di Indonesia belum mampu menangkap ikan sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian, laut di Indonesia bagian barat dengan timur itu berbeda. Apa perbedaannya? Jadi, di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman lautnya itu 75 meter. Jadi, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Contohnya apa? Contohnya seperti ikan layang, ikan teri, ikan kembung, dan lain-lain. Sementara untuk di kawasan Indonesia Timur, lautnya itu semakin dalam. Kedalamannya mencapai 4.000 meter. Kemudian, di sana banyak ditemukan ikan pelagis besar. Contohnya seperti ikan cakalang dan ikan tuna. Selain ikan di lautan, banyak penduduk yang membudidayakan ikan di daerah pesisir dengan menggunakan tambak-tambak. Di tambak-tambak itu, penduduk membudidayakan ikan bandeng, udang, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang hutan bakau atau sering disebut juga dengan hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi, kalau air laut sedang pasang, hutan bakau ini akan digenangi air laut. Sementara ketika surut, hutan mangrove ini akan menjadi daratan. Umumnya, hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Hutan mangrove di Indonesia luasnya tidak merata. Misalnya di Papua, itu mencapai 3,7 juta hektar. Di Sumatera mencapai 417.000 hektar. Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4 ribu hektar, serta di Bali dan Nusa Tenggara itu mencapai 3,7 hektar. Kemudian, kita akan membahas tentang fungsi dari hutan mangrove atau hutan bakau ini. Kali ini kita akan melihat dari dua sisi fungsinya. Yang pertama ada fungsi ekologis. Fungsi ekologis ini berarti dilihat dari sisi alamnya, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup atau tempat tinggal bagi binatang laut untuk berlindung, mencari makan, serta berkembang biak. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, ada yang namanya fungsi ekonomis, yaitu dengan memanfaatkan kayu bakau untuk dijadikan kayu bakar, arang, atau untuk bahan pembuat kertas. Selain itu, hewan-hewan yang ada di sekitar hutan bakau juga dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi ataupun untuk dijual. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi terumbu karang kita.
Apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur, yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi, jika ribuan koral ini membentuk koloni, koral-koral ini akan membentuk yang namanya karang atau terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia itu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga termasuk yang tertinggi di dunia. Kenapa? Sebab di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, serta 590 jenis karang. Terumbu karang tumbuh dengan baik di perairan laut tropis yang hangat. Nah, ini alasannya kenapa Indonesia kaya dengan terumbu karangnya. Kemudian, terumbu karang juga tumbuh dengan baik di kedalaman air yang tidak lebih dari 18 meter, serta pada air laut yang kandungan garamnya tinggi. Terumbu karang juga memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi ekologis, yaitu sebagai tempat tinggal hewan-hewan laut. Dan yang kedua, fungsi ekonomisnya dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Kemudian tugasnya yang pertama, silahkan kalian baca teks pada file berformat PDF yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Teks 1 untuk siswa nomor absen 1-9. Teks 2 untuk siswa nomor absen 10-17. Teks 3 untuk siswa nomor absen 18-25. Dan teks 4 untuk siswa nomor absen 26-33. Setelah kalian selesai membaca teksnya, silahkan kalian kerjakan 5 soal yang ada pada halaman terakhir. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut berdasarkan hasil kalian membaca teks sebelumnya. Tidak perlu ditulis soalnya, cukup tulis jawabannya saja di buku tugas IPS. Dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom sampai jam 2 siang batasnya ya. Mohon untuk dikerjakan tepat waktu dan disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kenapa? Karena keberhasilanmu adalah tanggung jawabmu. Okay class, I think enough. Thank you for attending our learning and teaching activities and see ya!